blank layarnya disertai garis ya. Ntar gambar yang normal cuma di bagian bawah ya, bisa diperhatikan kerusakannya seperti ini. Apakah bisa diperbaiki? Kita coba dulu ya, karena untuk kerusakan seperti ini adalah kerusakan dari layar ya. Seharusnya ini kita ganti layar ya, tapi kita buat tutorial memperpanjang usia TV ya. Jadi kita coba akalin dulu, siapa tahu bisa. Nah, jadi di bagian bawah ini normal ya, yang di bagian bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ya. Jadi di sini ada TV LED Aqua Android ya. Ini untuk tipenya itu 32 AKT 6600G. Ini udah Android ya. Jadi dengan ini udah saya buka untuk casingnya. Jadi kerusakannya seperti ini. Ketika kita colok lampu indikator nyala ya. Kita on. Kerusakannya seperti ini. Kita on. Nah, sekarang udah hidup. Nah, kerusakannya seperti ini ya, timbul garis seperti ini. Blank layarnya disertai garis ya. Ntar gambar yang normal cuma di bagian bawah ya, bisa diperhatikan kerusakannya seperti ini. Apakah bisa diperbaiki? Kita coba dulu ya, karena untuk kerusakan seperti ini adalah kerusakan dari layar ya. Seharusnya ini kita ganti layar ya, tapi kita buat tutorial memperpanjang usia TV ya. Jadi kita coba akalin dulu, siapa tahu bisa. Nah, jadi di bagian bawah ini normal ya, yang di bagian bawah sekitar 1 sentian ke bawahnya itu garis-garis seperti ini ya. Nah, jadi kita langsung coba kita cek semua tegangan di tikonnya ya. Oke, lanjut. Oke, jadi yang pertama kita cek dulu untuk semua tegangan yang ada di tikon ya. Dipastikan ada dulu, nggak ada yang tegangan hilang. Kita cek di bagian sini ya. Untuk di sisi utama itu ada 12 volt ya, bisa diperhatikan. Nah, 12 volt ada, berarti ini tegangan dari mainboard itu ke tikon masuk untuk 12 volt. Terus kita cek di PGL di sini ya, untuk titik PGL nya. Nah, ini titik PGL ada ya, tegangan min 8 volt ya tuh. Oke, ini berarti untuk tegangan PGL normal. Terus lanjut ke PGH. Untuk PGH di sini ya, nah titiknya, test pointnya ada, untuk tegangannya 27 volt, berarti tikon normal. Lanjut ke Picom. Picom di sini ada ya 5 volt normal ya untuk tikon. Bentar. 5 volt normal. Terus ke HPAA di sini 6 volt normal ya, ada. Jadi untuk kesimpulannya di tikon ini itu tegangan normal semua. Jadi kita ini dipastikan ini untuk tikon dan mainboard bekerja ya. Jadi kerusakan dari layar. Jadi caranya kita cabut dulu untuk colokannya ya. Untuk caranya kita cabut dulu. Kita gunakan pisau cutter ini ya untuk motong jalur konslet. Kita cut ya untuk bagian sini. Ketika kita, walaupun yang kiri gagal, kita sambung lagi, kita pindah ke yang sebelah kanan, yang sebelah sini nih ya.
ada dua opsi udah disediain dari pabrikannya. Kita coba langsung potong, mudah-mudahan berhasil ya, enggak jadi kerja dua kali. Kita potong dari sini deketan sini jam. Nah ya kita potong bagian tengah-tengah sini, shoot. Nah ya kita potong satu kali potongan aja ya. Untuk gambarnya kita lihat hasilnya ya. Walaupun ini sebelah sini gagal, kita pindah ke yang sebelah samping sini. Ini udah saya potong ya, jalur ini potong habis ya dari sini. Nah ya udah saya potong. Pastikan untuk potongannya ini enggak tersambung ya, enggak. Oke, kita coba apakah berhasil. Kalaupun enggak berhasil, kita pindah ke yang sebelah kanan sini ya. Yang ini kita sambung lagi. Karena ada dua opsi, jalur raw sebelah kiri ini udah kita potong habis. Walaupun gambar masih tetap, ini kita sambung lagi ya. Gampang untuk penyambungan, kita pindah ke yang sebelah kanan. Seumpama yang kiri udah kita potong tetap, terus kita sambung pindah ke kanan, masih tetap juga solusi terakhir kita ganti layar. Tapi kita coba dulu potong yang kiri ya, siapa tahu gambarnya bisa berhasil. Kita coba untuk hasilnya. Dan ternyata untuk hasilnya masih tetap seperti ini, seperti awal, walaupun kita udah potong jalur yang sebelah kiri ini. Walaupun kita udah potong jalur sebelah ini, tapi hasilnya tetap kita sambung lagi ini, kita pindah ke sebelah kanan. Oke, lanjut. Oke, jadi ini setelah saya coba untuk potong ya. Jadi untuk di sini tadi udah saya coba potong semua ya, bisa diperhatikan ya, ini bekas jumperan saya ya, tadi udah saya potong semua di sini. Ternyata masih tetap ya, terus saya sambung lagi semua, terus pindah potong ke bagian yang ini, yang sebelah kanannya saya potong, ternyata hasilnya tetap nihil juga. Terus saya sambung lagi untuk bagian kanan ini ya, saya sambung semua, terus saya lanjut ke yang sebelah kiri. Nah di sini setelah saya sambung semua, otomatis kan gambarnya masih sama ya, gak ada perubahan. Terus saya di sini saya cek di sini, ternyata untuk letak LC1 LC2 nya di sini ya, tegangan yang berubah dari PGL ke PGH ini, yang dua ini ya. Terus saya coba lepas jumper yang ini ya, yang udah saya sambung, tapi saya lepas satu buah ya. Jadi yang sebelah kanan itu kita sambung semua ya, ini disambung semua ya. Terus yang sebelah kiri disambung, cuma yang ini kita putusin ya untuk LC1 yang ini. Yang LC2 udah biarin, cuma yang LC1 doang aja yang kita putus. Dan untuk hasilnya kita coba ya, untuk hasilnya kita colokan. Oke, ini kita colokan ya, dan kita pencet on. Oke, jadi ini untuk hasilnya ya, yang tadi setelah pemotongan untuk di jalur ini ya. Nah ya, yang di jalur sini LC1 ya kita potong di sini. Nah ya, untuk LC1 ini kita potong ya di sini nih. Ini ada bekas potongan saya. Setelah pemotongan kita coba untuk hasilnya ya. Jadi untuk kerusakan boleh sama, tapi untuk perbaikan bisa jadi bervariasi ya, tergantung dari kondisi layarnya. Kita tinggal bereksperimen aja ya. Yang kita cut itu LC1 apa LC2, atau LC1 LC2, atau bisa cara terakhir itu LC1 LC2 kita gabung suntik ke PGL atau ke PGH ya, tergantung
situasi si kondisi layarnya. Jadi ini setelah pengkatan di LC1 kita cek untuk hasilnya, kita coba. Ini udah saya colokan ya, kita pencet on untuk hasilnya. Sekarang udah hidup, mudah-mudahan TV normal. Bismillah. Nah oke ya, untuk sekarang alhamdulillah TV nya udah normal ya. Tidak seperti awal lagi ya. Kalau tadi udah ada garis, sekarang udah berhasil ya. Kita coba gulir ke bawah. Nah ya, ini enggak ninggalin serat atau garis, ini mulus ya seperti awal ya. Jadi enggak ada, biasanya kalau di cut itu meninggalkan garis atau serat, ini alhamdulillah tidak ya. Dan untuk gambar pun bening, enggak berserat ya. Aduh. Oke, mungkin itu aja tutorial singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe ya jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Besar Indonesia, mantap.